Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Askan Reza Putri. Saya merupakan guru kelas 6 SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisir. SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisir berada di dekat wisata Pohon Seribu. Wisata Pohon Seribu merupakan wisata kebanggaan Kabupaten Pasaman Barat. Gerak, siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak. Pagi ini apa nak? Ayo pintar. Dunia anak adalah dunia bermain. Anak sekolah dasar umumnya berusia 6 sampai 12 tahun. Anak pada usia ini cenderung memiliki banyak interaksi dengan temannya untuk melakukan permainan. Permainan yang mereka lakukan dapat membuat mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan dunia teknologi, membuat anak sibuk bermain dengan gadgetnya. Permainan yang mereka lakukan mengurangi interaksi mereka satu dengan yang lainnya. Ketika terlepas dari gadget, mereka cukup kebingungan mencari permainan yang membuat mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Fenomena seperti ini perlu menjadi pemikiran bagi seorang guru, sehingga guru yang awalnya hanya terfokus kepada ketercapaian suatu kompetensi saja, pembelajaran yang berpusat hanya kepada guru, sehingga sekarang mereka harus merancang sebuah pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya, kesiapan belajar peserta didik, minat belajar mereka, serta gaya belajar peserta didik. Pengimplementasian kurikulum merdeka tentu memiliki masalah. Pertama, peserta didik kurang aktif mengikuti pembelajaran. Pembelajaran terkesan monoton, mereka bosan dan kebingungan untuk melakukan setiap rangkaian aktivitas pembelajaran. Kedua, peserta didik kurang memahami materi pembelajaran yang telah mereka pelajari. Jika kita lihat dari sudut pandang guru kurang menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, mulai dari persiapan konten, proses pembelajaran, serta produk yang dihasilkan. Selanjutnya, guru hanya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher center, sehingga tidak terjadi interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Yang ketiga, guru kurang memaksimalkan penggunaan teknologi seperti Quizizz, Kahoot, Canva, dan lain-lain. Jangan bersedih karena setiap permasalahan tentu memiliki solusi. Saya sebagai tenaga pendidik akan mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi cukup menantang seorang guru dalam menciptakan konten yang beragam, yang menarik, yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, seperti kesiapan belajarnya, minat, serta gaya belajar, audio, visual, dan kinestetik. Tantangan bagi saya dalam melaksanakan inovasi pembelajaran. Peserta didik yang beragam tentunya memiliki karakter yang cukup beragam. Peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ada beberapa peserta didik yang bosan, yang merasa materi tersebut sulit untuk mereka pahami. Sehingga mereka terlihat jenuh
dan ada rasa penolakan untuk menerima materi tersebut. Peserta didik tersebut tidak termotivasi untuk belajar. Timbullah rasa jenuh di antara mereka, sehingga ketika kegiatan pembelajaran dilakukan, mereka sering mengganggu teman yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah permainan monopoli. Ini nanti kita akan melakukan memodifikasinya dalam pembelajaran. Jadi anak itu seperti permainan monopoli. Jadi ada jalan-jalan-jalan. Nanti ketika nyampe di simbol tanda tanya, dia ambil kartu tanya. Kartu tanyanya ini sudah disesuaikan sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Dan ketika sampai di tanda ini atau tidak tanda tanya, berarti mereka mengambil kartu materi. Begitu. Pemilihan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam aksi ini, saya menggunakan media permainan tradisional yang dikemas semenarik mungkin. Hal ini saya lakukan agar dapat menarik peserta didik dalam pembelajaran. Saya mempersiapkan rancangan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan permainan tradisional pada pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya mempersiapkan sumber belajar yang beragam seperti papan permainan ular tangga, monopoli yang sudah dimodifikasi, permainan karet, serta congklak, dan lain-lain. Selain itu, saya mempersiapkan aplikasi Quizizz mode kertas yang akan dilakukan untuk melihat pemahaman peserta didik. Saya Baim, merupakan murid Ibu Rina. Penggunaan aplikasi Quizizz membuat saya tertantang untuk menjawab soal tersebut. Saya Fatima, murid Ibu Rina. Saya sangat senang dan bergembira hari ini belajar bersama Bu Rina karena saya bisa bermain monopoli, ular tangga, congklak, dan lompat tali dengan teman-teman. Bermain membuat saya bisa memahami materi dengan baik dan mudah. Saya Priyati, merupakan rekan sejawat Ibu Dina Askan Reza Putri. Ketika saya melihat pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Dina Askan Reza Putri yang menggunakan metode pembelajaran menggunakan permainan tradisional seperti congklak, ular tangga, dan monopoli, saya lihat anak-anak sangat senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran karena metode yang dipakai sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enis Vida, SPD, Kepala Sekolah SD 10, yang mana di hal ini guru saya melaksanakan metode permainan ular tangga, yang mana anak-anak dilihat dalam keadaan aktif dan senang dan bersemangat dalam melakukan semua pertanyaan yang dilemparkan kepada anak-anak masing-masing. Sebaiknya setiap kelas mengupayakan permainan ini bisa diupayakan untuk memakainya sebagai metode pelajaran sesuai materi yang akan dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.